Selamat datang di jejak kerajaan Nusantara. Di tengah hamparan perbukitan hijau dan kabut tipis yang menyelimuti Magelang, berdiri sebuah mahakarya yang telah bertahan selama berabad-abad. Candi Borobudur. Monumen agung ini bukan sekadar simbol kejayaan peradaban kuno, tetapi juga menyimpan berbagai misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Siapa yang membangun candi ini? Bagaimana cara pembuatannya? Dan apa makna tersembunyi di balik relief-reliefnya? Dari mitos Kunto Bimo yang dipercaya dapat mengabulkan permintaan, hingga dugaan adanya danau purba yang dulu mengelilingi candi, misteri-misteri ini terus menjadi perdebatan para sejarawan dan arkeolog. Apakah Candi Borobudur menyimpan rahasia yang belum terungkap? Bersiaplah, karena dalam video ini, kita akan mengungkap 5 misteri terbesar Candi Borobudur yang akan membuatmu tercengang. Selamat datang di jejak kerajaan Nusantara. Mari kita telusuri jejak sejarah yang penuh teka-teki ini. Candi Borobudur merupakan sebuah situs keagamaan yang menjadi simbol peradaban Buddha di Indonesia. Terletak di wilayah Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Candi Megah ini berdiri sebagai salah satu peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Lokasinya yang strategis berada sekitar 100 km di barat daya kota Semarang, 86 km ke arah barat dari kota Surakarta, dan sekitar 40 km di barat laut Yogyakarta, menjadikannya tujuan wisata sejarah dan spiritual yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Candi Borobudur merupakan sebuah kompleks candi yang dihiasi oleh banyak stupa dan telah menjadi simbol kejayaan agama Buddha Mahayana di Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, pembangunan candi ini diperkirakan berlangsung pada sekitar abad ke-8 Masehi, ketika dinasti Shailendra berkuasa di Jawa. Dinasti Shailendra sendiri dikenal sebagai penguasa yang memiliki keterikatan erat dengan ajaran Buddha Mahayana dan banyak mendukung perkembangan seni, budaya, serta arsitektur keagamaan di masa itu. Oleh karena itu, Borobudur bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga sebuah mahakarya arsitektur yang mencerminkan kebesaran dan keagungan peradaban pada masanya. Sebagai struktur keagamaan terbesar yang dibangun pada era tersebut, Borobudur mendapatkan pengakuan sebagai kuil Buddha terbesar di dunia. Selain itu, kompleks ini juga dianggap sebagai salah satu monumen Buddha paling monumental yang pernah dibuat oleh manusia. Keunikan arsitektur dan relief yang terdapat pada dinding-dindingnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para arkeolog, sejarawan, serta wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan budaya Indonesia. Borobudur dibangun dengan menggunakan lebih dari 2 juta balok batu vulkanik yang disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan perekat seperti semen atau bahan bangunan modern lainnya. Hal ini menunjukkan kecanggihan teknik arsitektur yang digunakan oleh para perancang dan pekerja yang membangunnya. Struktur bangunan ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu Kamadhatu, melambangkan dunia keinginan, Rupadhatu, melambangkan dunia berbentuk, dan Arupadhatu, melambangkan dunia tak berbentuk. Susunan ini menggambarkan perjalanan spiritual seorang manusia menuju pencerahan dalam ajaran Buddha. Di dalam kompleks candi ini, terdapat 72 stupa kecil yang mengelilingi satu stupa utama di puncak bangunan. Setiap stupa memiliki bentuk khas dengan lubang-lubang kecil dan di dalamnya terdapat patung Buddha dalam berbagai posisi meditasi. Selain itu, relief yang terukir di sepanjang dinding Borobudur menggambarkan berbagai cerita yang diambil dari kitab-kitab suci agama Buddha, seperti Jataka dan Lalita Vistara. Relief ini tidak hanya sekadar ukiran, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi visual yang menggambarkan kehidupan masyarakat di masa lalu, ajaran moral, serta perjalanan hidup Buddha Gautama. Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Meskipun diperkirakan telah dibangun selama 1 abad, teknik konstruksi yang digunakan untuk mendirikannya masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Menurut para arkeolog, pada awalnya Candi Borobudur memiliki 1 stupa raksasa di bagian tengahnya. Namun, karena adanya kekhawatiran akan runtuh akibat tekanan yang terlalu besar, stupa tersebut kemudian diubah menjadi 1 stupa besar dengan 3 tingkat stupa kecil yang mengelilinginya. Selain aspek konstruksi, terdapat beberapa temuan lain yang hingga kini masih menjadi misteri. Berikut adalah 5 di antaranya. 1. Mitos Kunto Bimo. Candi Borobudur memiliki beberapa stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Kunto Bimo dalam posisi Dharma Cakra. Dalam bahasa Jawa, Kunto berarti Nento-ento
atau permintaan, sedangkan Bimo merujuk pada tokoh Bima dalam kisah Pandawa yang dikenal pantang menyerah. Nama tersebut secara simbolis berarti permintaan yang diajukan dengan keteguhan hati. Berdasarkan mitos yang beredar, siapapun yang dapat menyentuh arca Kunto Bimo melalui lubang stupa akan mendapatkan keberuntungan dan terkabulnya permohonan mereka. Pria dianjurkan untuk menyentuh jari kelingking patung, sementara wanita disarankan menyentuh jari kakinya. Namun, menurut R. Soekmono, arkeolog yang memimpin proyek pemugaran Candi Borobudur antara tahun 1971 hingga 1983, mitos ini tidak memiliki dasar dalam ajaran Buddha. Ia berpendapat bahwa kepercayaan tersebut diciptakan oleh oknum petugas candi sekitar tahun 1950-an. 2 jam raksasa Candi Borobudur memiliki 72 stupa berbentuk lonjeng terbalik, dengan 1 stupa utama yang berada di tengahnya. Stupa utama ini dipercaya berfungsi sebagai jarum jam, sementara stupa-stupa kecil di sekelilingnya menjadi penanda waktu. Cahaya matahari yang menerpa stupa utama akan menghasilkan bayangan yang bergerak melintasi stupa-stupa penanda. Meskipun konsep jam raksasa ini menarik, hingga kini belum ditemukan metode pasti untuk membaca waktu berdasarkan pergerakan bayangan tersebut. 3. Relief tersembunyi. Relief yang dikenal dengan nama Karmawibhanga ini tersembunyi di bagian kaki candi. Relief ini menggambarkan berbagai adegan yang dianggap sensitif, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Relief tersebut pertama kali ditemukan oleh Joirman pada tahun 1891. Hingga saat ini, alasan mengapa relief ini dibuat dan mengapa disembunyikan masih belum terpecahkan. Menurut Edi Sediawati, guru besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, relief Karmawibhanga menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal peradaban dan norma sosial. 4. Danau Purba. Sejumlah penelitian mengungkap bahwa kawasan tempat Candi Borobudur berdiri dulunya merupakan bekas Danau Purba yang diperkirakan terbentuk sekitar 10.000 tahun yang lalu pada zaman Pleistosen. Berdasarkan hasil analisis geologi, ditemukan endapan lempung hitam yang berasal dari material vulkanik, pergerakan tanah, serta batuan tektonis. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa Candi Borobudur pada masa lalu mungkin dikelilingi oleh perairan. 5. Singa urung. Di sisi kiri dan kanan tangga masuk Candi Borobudur terdapat 2 patung singa yang dikenal dengan sebutan singa urung. Dalam bahasa Jawa, singa urung berarti singa yang gagal atau harimau yang tak jadi. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa siapapun yang menaiki patung singa dan berkata kotor akan dihantui dalam mimpi serta mengalami kejadian buruk. Selain itu, pasangan kekasih yang berjalan di antara 2 patung ini diyakini akan menghadapi kegagalan dalam hubungan mereka. Misteri-misteri yang menyelimuti Candi Borobudur membuatnya semakin menarik untuk dikaji dan dijelajahi. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol spiritual dan budaya, tetapi juga menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap hingga kini. Candi Borobudur bukan sekadar bangunan batu raksasa. Ia adalah saksi bisu peradaban masa lalu, menyimpan kisah-kisah yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Dari mitos Kunto Bimo hingga relief Karmawibhanga yang tersembunyi, dari jejak Danau Purba hingga rahasia singa urung, semua itu hanyalah sebagian kecil dari misteri yang menyelimuti Borobudur. Apakah suatu hari nanti semua pertanyaan ini akan menemukan jawabannya? Ataukah Borobudur akan tetap menjadi teka-teki yang terus mengundang rasa penasaran? Yang jelas, candi ini adalah bukti kebesaran dan kejayaan Nusantara di masa lalu. Sebuah warisan luar biasa yang harus kita lestarikan, bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai sumber ilmu dan kebanggaan bangsa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjelajah jejak sejarah Nusantara.